Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Yuliamani akan memaparkan materi mengenai pengertian dan strategi pembelajaran Project Based Learning. Pengertian strategi pembelajaran Project Based Learning merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom untuk mengkonstruksi belajarnya. Dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran Project Based Learning adalah pembelajaran yang berfokus pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep dan prinsip dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang suatu masalah dan mencari solusi yang relevan, dan peserta didik belajar secara mandiri, serta hasil dari pembelajaran ini adalah produk. Selanjutnya ada karakteristik strategi pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, peserta didik sebagai pembuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang kedua, terdapat masalah dan pemecahannya ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Yang keempat, melakukan evaluasi secara kontinu. Yang kelima, peserta didik merancang proses untuk mencapai hasil. Yang keenam, peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketujuh, hasil akhir berupa produk dan evaluasi kualitasnya. Yang ke-8 adalah kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, nama saya Ahmad Zaini Azima dan saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu manfaat dari pembelajaran Project Based Learning. Yaitu dengan pembelajaran Project Based Learning ini bisa meningkatkan mutu pembelajaran serta kemampuan siswa dalam belajar untuk meningkatkan kreativitasan serta tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas pada waktunya. Hasil dari pembelajaran ini ia bisa menimbulkan kreativitas para siswa lebih meningkat dan percaya diri. Inilah salah satu beberapa manfaat dari pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah dengan NIM 0301202115. Di sini saya sebagai pemateri yang terakhir, yang mana saya akan menjelaskan langkah-langkah strategi pembelajaran Project Based Learning ini. Yang mana di langkah pertama itu memilih topik project, yang mana tahapan ini bertujuan untuk membantu siswa memahami topik dan tujuan pembelajaran, yang mana dalam kegiatan ini, di tahap ini guru menentukan topik sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian guru merangsang keingintahuan siswa melalui aktivitas dengan menampilkan gambar atau video yang berkaitan tentang materi yang saat itu dipelajari. Kemudian guru diharapkan mampu menentukan topik yang berkaitan dengan realitas kehidupan siswa. Nah, di langkah yang kedua itu kegiatan prakomunikatif, yang mana guru ini menjelaskan kosakata baru atau fitur-fitur baru yang berkaitan dengan pembahasan materi tersebut, yang mana akan dibuat proyek oleh siswa. Kemudian di langkah ketiga ini mengajukan pertanyaan yang penting, yang mana guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang esensial, yang mana nanti siswa itu menjelaskannya itu melalui proyek. Dan yang langkah ketiga, yang keempat itu merancang rencana proyek, yang mana kegiatan ini meliputi pemilihan jenis proyek berdasarkan pertanyaan yang esensial tadi dari guru, yang mana guru di sini sebagai fasilitator saja, yang mana menjaga agar rencana proyek tetap rasional dan dapat dilakukan oleh siswa. Dan di langkah yang kelima membuat timeline proyek, yaitu menentukan batas waktu yang dalam pengerjaan proyek ini. Dan yang keenam menyelesaikan proyek. Nah, inilah di bagian inti, yang mana siswa harus menyelesaikan proyek yang telah diberikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu menilai hasil proyek dan mengevaluasinya hasil kerja proyek dari siswa-siswa. Nah, demikianlah itu tadi langkah-langkah dari strategi pembelajaran Project Based Learning. Nah, kemudian ada pun kelebihan dan kelemahan dari strategi pembelajaran Project Based Learning ini, yang mana satu, kelebihannya meningkatkan motivasi siswa. Kemudian dua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari siswa dengan melakukan suatu project. Dan yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antar individu di sama-sama kelompok tersebut. Dan yang keempat itu meningkatkan keterampilan dalam mengelola sumber. Dan yang kelima, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber yang sudah diberikan gitu. Jadi yang keenam, kelebihannya mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Kemudian yang ketujuh,
menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Dan yang kelebihan yang ke-8 yakni membuat suasana belajar yang lebih menarik, menyenangkan, dan yang mana bisa dinikmati oleh peserta didik. Kemudian ada pun kelemahan dari strategi pembelajaran project based learning ini, yang mana membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian kelemahan yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Kemudian membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Kemudian membutuhkan fasilitas atau peralatan dan bahan-bahan yang memang memadai. Kemudian yang kelemahan yang kelima, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Nah, yang kelemahan yang terakhir yakni kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Nah, demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.